Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Jadi ada pertanyaan seperti ini. Kenapa kalau untuk maksiat ataupun menjalankan nafsu, memperturunkan hawa nafsu itu nikmat, terasa enak? Dan kenapa kalau melaksanakan ketaatan ataupun ibadah ataupun segala macam itu terasa sulit ataupun terasa sangat tidak enak gitu? Kenapa seperti itu? Pasti jawabannya kalau kita pertanyakan ini kepada para ulama, maka mereka mengatakan, ya itu sebagai ujian, itulah ujiannya. Apakah kamu mengikutinya atau tidak? Ya betul, jawabannya itu sangat betul sekali. Tapi saya hanya ingin memperdalam jawaban tersebut ataupun memperindah jawaban tersebut dengan apa yang saya miliki. Jadi gambarannya seperti ini. Kita ini diberikan oleh Allah yang namanya akal. Akal tersebut adalah untuk membedakan mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan. Itu gunanya akal. Jadi logikanya seperti ini. Saya buat contoh. Ada dua jalan. Satu kanan, satu kiri. Jalan ini, ada satu jalan yang sebelah kanan ini sangat bagus sekali. Sangat indah sekali. Jalannya itu sangat indah, harum, pemandangan yang sangat indah. Tapi di ujung sana itu ada jurang. Dan kalau kamu masuk ke jalan tersebut, pasti kamu akan masuk ke dalam jurang. Jadi kenikmatan itu hanya di perjalanan saja. Ketika sampai tujuan, maka kita akan mendapatkan satu jurang. Kita akan meninggal di sana, kita akan mati, kita akan tersiksa di sana. Dan ada satu lagi jalan. Jalan tersebut memang sulit. Ada duri, ada tanjakan, ada batu, ada segala macam. Tapi diberitahukan kepada kita di sana itu ada taman. Jadi taman tersebut ada rumah, rumah tersebut mewah, kemudian harum, kemudian ada sungai, enak, nikmat di sana. Jadi kita itu hanya menjalani di perjalanan saja sulit. Ketika sampai di sana sangat nikmat sekali. Jadi kalau kita dipilihkan, pasti kita akan memilih yang ini, yang sebelah kiri walaupun dia bagus, tapi tujuannya itu mewah, tujuannya itu nikmat. Pasti kita akan memilih yang ini. Dan yang sebelah kanan kita akan meninggalkannya. Jadi artinya apa? Artinya kita itu seperti itu. Kalau kita melaksanakan kejahatan, memperturutkan hawa nafsu, maka kesenangannya itu sementara. Kalau kamu masih terus melakukannya, kamu akan mendapatkan jurang. Kalau kamu tidak mau mundur, maka akan mendapatkan jurang. Artinya apa? Artinya kamu akan mendapatkan siksa. Dan kalau kamu mau melaksanakan ketaatan itu memang sulit. Tapi hasilnya nanti kamu akan mendapatkan sesuatu yang bagus sekali. Jadi pilih mana? Itu makanya manusia itu dikatakan jahula, wa kanal insanu jahula. Kenapa? Karena mereka itu masih banyak yang memilih jalan yang sebelah kanan tadi yang saya umpamakan itu. Jalan yang penuh dengan kenikmatan, tapi di sana itu tujuannya itu jurang. Masih banyak yang melaksanakan itu. Itulah makanya disebut dengan jahula. Jadi nggak percuma dalam Al-Quran itu dikatakan manusia itu jahula. Nggak percuma. Karena sama seperti itu, logikanya seperti itu. Bandingannya, analoginya sama seperti itu. Saya buat contoh satu lagi. Kita kalau berada di gurun pasir, ada di kutub, itu kan es. Di sana itu ada namanya serigala kutub. Jadi di sana itu kalau kita di sana pasti kita akan dimangsai oleh serigala ini. Jadi bagaimana tips untuk menghadapinya? Tipsnya seperti ini. Jadi dia itu kan suka dengan darah. Maka yang harus lakukan adalah ambil pisau ataupun alat tajam, kemudian lukai tangan Anda ataupun lukai bagian tubuh Anda untuk mengeluarkan darah ataupun ambil darah, kemudian tempelkan itu di pisau ataupun alat tajam tersebut. Itu kan kalau ditutup itu kan akan beku. Setelah beku, taruh dia di luar. Kan kamu itu atau di yang dekat dengan serigala tersebut, taruh di situ. Kemudian dia itu akan mencium baunya. Bau darah itu dia akan mencium. Walaupun jauh dia akan mencium. Setelah dia mencium dia akan mencari. Dan didapatkannya lah ini. Kamu taruh tadi pisau. Kemudian di kelilingnya itu di pisau tersebut ada darah. Maka apa yang dilakukan oleh serigala ataupun apa itu?
maka dia akan mencicipinya, dia akan menjilatinya. Ini darah, dijilatinya. Kemudian setelah dijilatinya, lama-kelamaan itu kan akan habis. Darah itu akan habis. Kemudian setelah darah tersebut habis, apakah dia itu berhenti? Tidak, tidak berhenti. Kenapa? Karena lidahnya tadi sudah terluka. Jadi terasa nikmat, serasa enak. Jadi tadi dia itu terus menjilati, tapi dia tidak tahu kalau darah yang nikmat tersebut adalah darahnya. Maka lama-kelamaan dia itu akan mati. Kenapa? Karena kehabisan darah. Darah siapa? Darah dirinya sendiri. Jadi kenikmatan apa yang dia rasakan tersebut adalah kenikmatan untuk membunuh diri sendiri. Jadi nafsu itu juga seperti itu. Nafsu itu nikmat tapi untuk membunuh diri sendiri. Jadi apakah kita masih mau melakukannya atau tidak? Apakah kita masih berada dalam jalan itu atau tidak? Terserah dengan kita. Itu makanya kita punya akal. Diberikan akal tersebut adalah untuk menimbang mana yang harus kita buat dan mana yang harus ditinggalkan. Itu saja mungkin penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.